أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Seorang suami awalnya menilap uang perusahaan 1 juta, sekian juta dan akhirnya sampai ke angka puluhan juta. Hal ini akhirnya diketahui istri dan seorang suami tinggal mempertanggungjawabkan perbuatannya membayar hutang. Tolong doakan kebaikan untuk suami saya Ustadz, semoga lewat perkataan antum tergerak hati beliau untuk kembali ke jalan Allah. Saya tidak membencinya karena hal ini. Kalau kecewa, iya, saya mencintainya dan bukti saya mencintainya, saya ingin beliau hidup dengan baik di mata Allah. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Semoga ini adalah tanda tulusnya cinta seorang istri kepada suami, dan apabila suaminya mendengar hendaknya, saya yakin suaminya adalah seorang laki-laki yang dewasa, laki-laki yang bijak dan menangkap pesan bahwa istrinya sangat mencintai dia dan istrinya tidak ingin dia terkatung-katung ketika meninggal dunia. Karena kita tahu bersama bahwa ruh kita terkatung-katung dengan hutang kita, dan kita tidak akan dimasukkan ke surga jika kita belum bayar hutang kita. Oleh karena itu, ingatlah selalu hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk membayarnya, maka Allah akan mudahkan dia untuk membayarnya. Tapi kalau dia ambil dengan niat tidak membayar, maka hutangnya tidak akan selesai. Maka yang perlu dilakukan pertama kali, niatkan dan tanamkan tekad bahwa saya harus bayar dan selesaikan semua itu. Saya punya seorang teman, dia punya hutang puluhan juta dan hampir ratusan juta, dan selesai hanya dalam beberapa bulan. Padahal pekerjaannya juga nggak jelas. Tapi tekad untuk membayar itu yang membuat Allah mudahkan dia untuk membayar. Dia tidak butuh waktu 1 tahun untuk membayar hutang-hutang dia tersebut. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, intinya adalah tekad kita untuk bayar dan lakukan semuanya. Jangan dikit-dikit nggak punya uang, dikit-dikit nggak punya uang. Untuk hutang, lakukan semuanya yang halal, karena ini menyangkut masa depan kita di akhirat. Ini menyangkut ruh kita, ini menyangkut kenikmatan akhirat. Karena tidak ada istilah uang dibawa kabur orang di dalam Islam, karena orang itu harus bayar, kalau nggak di dunia, di akhirat. Tinggal antum pilih, antum mau bayar di dunia atau antum bayar dengan pahala antum di akhirat. Antum bayar dengan sholat antum di akhirat, antum bayar dengan puasa antum di akhirat. Dan kalau kita sudah kehabisan stok pahala, kita dapatkan impor dosa dia dari dia tersebut. Jadi dosa dia dibebankan ke kita sebelum semua itu terlambat bayar di dunia. Dan harus berani bayar hutang. Yang bisa dijual, dijual. Antum ada punya motor, jual tuh motor, bayar hutang. Dan Allah akan ganti. Hukum bayar hutang apa? Wajib dapat pahala antum. Ini pahala. Dan Allah akan ganti insyaallah ta'ala. Antum punya sofa di rumah, jual tuh sofa. Punya mesin cuci, jual mesin cuci. Punya kulkas, jual tuh kulkas. Tempat tidur, jual tempat tidur. Spray ada 5, jual 5-5-nya. Iya benar. Ini kita dikit-dikit nggak punya duit, dikit-dikit nggak punya duit. Padahal rumah kita penuh dengan perabotan, itu dijual-jualin. Ini utang masalahnya. Nabi nggak pernah berhutang. Sekali-sekali berhutang itu gadai baju perang beliau, sehingga aman. Dan terbukti beliau meninggal ketika belum terbayar. Tapi karena sudah menggadaikan baju perang, tinggal dijual saja, selesai. Beliau nggak punya beban. Oleh karena itu, jangan sampai kita meninggal dunia dengan hutang. Hutang ini penyakit. Walaupun boleh, tidak sampai derajat haram, tapi kalau hobi ngutang lagi, ini penyakit yang bisa menjerumuskan kita. Jadi apapun dilakukan. Yang bisa dijual, dijual. Itu lebih bagus dan itu lebih mulia. Dan ketika Allah melihat kita berani jual macam-macam demi bayar hutang, Allah akan bantu. Allah akan buka keran rezeki kita. Tadi kan hadisnya sudah kita katakan, kalau kita niat bayar, Allah akan bantu kita untuk membayar. Tapi niat apa enggak?
Dan puluhan juta itu masih sangat masuk akal untuk diganti. Kalau perlu jual rumah untuk bayar hutang. Ini penting karena ini berkaitan akhirat. Karena Allah akan ganti, yakin sama Allah. Man taraka sya'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan lebih baik. Jadi karena itu semoga kita semua terbebas dari hutang. Dan ingat, hutang itu tidak terlalu berkaitan dengan penghasilan, tapi berkaitan dengan mental, dengan iman. Karena sekali lagi banyak orang berhutang. Saya pernah di Jakarta ngisi kajian di hadapan orang-orang yang penghasilannya UMR Jakarta. Terus dia katakan, Ustadz, kita punya hutang itu karena penghasilan kita minim. Coba kalau saya punya gaji 10 juta, insya Allah saya nggak utang. Saya katakan, nggak begitu Pak. Itu utang-utang yang miliar-miliaran tuh gajinya berapa? Karena ini pola hidup. Kalau pola hidup kita, kalau kita mentalnya mental hutang, itu mau gaji 10 juta, 50 juta, dan seterusnya itu hutang. Saya ingin tanya, kredit card yang gold, itu gajinya berapa tuh? Itu kan kartu hutang. Itu gaji tinggi-tinggi. Oleh karena itu, hutang berkaitan dengan mental, iman, bukan berkaitan dengan penghasilan. Saya punya om atau punya saudara gajinya UMR, nggak punya hutang sama sekali. Itu motor kebeli, rumah kebeli, dan seterusnya. Karena kan gaji atau penghasilan hanya satu dari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakan bayar hutang tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.